Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Wah, sepertinya pembenci mulai terpecah ya. Mereka sudah saling sikut menyikut. Kali ini dari abah motivator kita atau leluhur atau ya bisa disebut bebuyut ya, motivator kita Amin Rais. Kali ini meminta Pak Jokowi untuk segera tangkap Roy Suryo. Wah, kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook ya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ya, Mas Jokowi, sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tuhan ijazah palsu. Kira-kira apa iya seorang mantan presiden yang dipilih rakyat mau melaporkan rakyatnya? Saya juga nggak ngerti nih bagaimana. Ya, kalau melapor bagus juga satu ya, tapi yang kedua soal hukum itu ruang yang dari dulu ditunggu-tunggu. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu? JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah. Makanya saya bilang Roy Suryo, tolonglah media kalau mau mengambil alih beragamlah. Supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian. Dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM dengan IT. Orang Suryo bukan hubungan kuliahnya bukan IT. Makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais tak mempersoalkan langkah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang akan mempidanakan pihak yang terus meragukan keaslian ijazahnya. Tak hanya mempersoalkan, Amin Rais bahkan mendukungnya. Amin Rais menyebut langkah itu menjadi cara jitu Jokowi guna menjawab isu ijazah palsu yang dituduhkan kepadanya. Dengan begitu, kata mantan ketua MPR tersebut, keinginan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan akan segera terwujud. Hal itu sebagaimana pernah disampaikan Jokowi. Dirinya bersedia menunjukkan ijazah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada miliknya jika ada perintah dari pengadilan. Sebagaimana diketahui, isu ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Belakangan Jokowi membentuk tim kuasa hukum untuk menindaklanjuti tudingan yang diarahkan kepadanya. Merasa difitnah, Jokowi mempertimbangkan mengambil langkah hukum. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam TPUA diantaranya Syukri Fadoli, Roy Suryo, Dr. T. Fauzia, Risman Hasiholan, dan termasuk Amin Rais. Jokowi pun menerima sejumlah perwakilan massa. Dalam pertemuan itu Jokowi mengaku diminta menunjukkan ijazah miliknya, tapi dirinya menolak. Dia beralasan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah miliknya. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal. Iya. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah, yang ada di bawah. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut, mau muntah saya setiap benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu satu truk ya, ada ribuan lagi. Udahlah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Ya, langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2000 kali ya. Jangan berlagak di TV deh, ya. Salam Hotman Paris. Biar mudah, tanya Pak Ganjar coba, ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Karena Pak Ganjar pernah menyerahkan kartu kagama pada Pak Jokowi saat usai rapat Kabinet Terbatas hari Selasa 12 September 2017. Dan ini adalah foto di mana Pak Ganjar Pranowo menyerahkan kartu anggota kagama kepada Pak Jokowi. Nih fotonya. Kartu kagama adalah singkatan dari keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Dan organisasi ini beranggotakan para alumni UGM. Kemarin bikin video, coba tanya sama PDI.
ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Terserah kalian. Mau tanya ke Ibu Ketum boleh. Kalian kan kalau yang ngomong Pak Jokowi nggak percaya. Yang ngomong UGM sendiri pun nggak percaya. Jadi coba, kalau nggak ada yang nanya sama PDI, bisa dipastikan kalian yang bikin isu ijazah palsu itu cuma berdasarkan kebencian. Buat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Wow, kabar gembira. UGM tegas mengatakan bahwa Pak Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Melansir dari website UGM ACID melalui Sekretaris Universitas Gadjah Mada, Dr. Andi Sandi Antonius Ton Ralipu mengatakan bahwa hasil siaran pers berbunyi bahwa dalam pertemuan tersebut Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, akan buka data apabila UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik, sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat. Jadi, UGM akan buka data-data ijazah Pak Joko Widodo apabila penegak hukum yang meminta. Jadi kalau Anda datang secara pribadi, datang secara kelompok yang tidak menguntungkan Presiden Joko Widodo, ya tidak diperlihatkan. Itu sudah jelas, ya. Anda bisa cek di website UGM. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ijazahnya palsu? Ya nanti Pak Jokowi akan berurusan dengan mereka. Apakah akan dilaporkan secara hukum Pak Joko Widodo? Jadi kesimpulannya adalah, kalau Anda ingin agar melihat ijazah Pak Joko Widodo secara langsung, tunggu di pengadilan. Jadi kalau Anda mau melihat, gugat saja, ya. Saya sebagai alumni UGM sangat angkat topi kepada Bapak Joko Widodo, angkat topi kepada UGM. Hormat. Saya salut buat Pak Joko Widodo, salut buat UGM. Dana ranah privasi jangan disebut. Mereka Jangan diumbar, ya. Mereka tidak punya hak untuk melihat. Biarkan aja mereka keluar-keluar di luar sana. Emang mereka itu siapa? Ada untung buat Pak Joko Widodo, ngapain perlihatkan? Tidak penting. Nanti perlihatkan apabila ada di penegak. Itu saja, Fritz Alorboy. Yang relawan. Pak izin Pak, ini kan banyak menteri dan wakil menteri datang waktu Lebaran sama Syawal ini kan menjadi sorotan Pak dengan isunya matahari kembar. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik pada siapapun, ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri ke sini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan. Sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran, hari pertama itu video call. Gak lama dengan Pak Maruf juga, Pak Presiden. Oke, jadi video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat